Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas tentang filsafat komunikasi, tentang aksiologi. Jadi di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang epistemologi, kemudian kita sudah membahas tentang ontologi, dan hari ini kita akan membahas tentang aksiologi. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang aksiologi, ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu bersama-sama. Pertama, dalam aksiologi ini kita menggarisbawahi bahwa filsafat itu memiliki value, nilai. Oke, filsafat memiliki nilai. Nah, yang dimaksud dengan nilai di sini bukan poin. Bukan poin ya. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200. Bukan nilai dalam artian poin. Bukan pula nilai dalam artian price, harga. 1.000, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah. Bukan itu. Akan tapi nilai yang kita masukkan di sini adalah value. Nilai dalam artian value. Bukan poin, bukan price, tapi value. Di mana nilai dalam artian value di sini adalah yang berbicara tentang baik atau buruk, layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas. Nah, dalam pertama nih ya, yang kamu garis bawahi, yang kita semua bersama garis bawahi, dalam aksiologi, filsafat itu memiliki nilai, value. Nah, di sini nilai tadi, value itu menjelma menjadi acuan manusia dalam bersikap. Nilai menjelma menjadi acuan manusia dalam bersikap. Saya ambil contoh. Oh, nanti contohnya belakangan aja. Dan nilai ini bersifat universal. Akan tetapi proses pelaksanaan dalam bersikap itu bersifat lokal. Saya ulangi, nilai ini bersifat universal. Akan tetapi proses pelaksanaannya, proses bersikapnya untuk mewujudkan nilai itu bersifat lokal. Saya ambil contoh. Hormat kepada orang tua. Misalnya nih ya, hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua itu nilai. Oke. Nilai baik. Kalau nilai buruknya apa? Durhaka misalnya. Nah, maka di sini nilainya adalah nilai yang baik, ya kan, yang kita jadikan acuan dalam bersikap itu adalah nilai yang baik. Yaitu hormat kepada orang tua. Nah, hormat kepada orang tua itu kan sifatnya universal. Oke? Sifatnya universal. Entah itu di barat, timur, negara kulit merah, negara kulit kuning, kulit putih, kulit hitam. Hormat pada orang tua itu universal. Mereka sepakat bahwa, manusia sepakat bahwa orang tua hormat. Itu universal. Tapi prosesnya bersifat lokal. Mungkin di daerahmu untuk menunjukkan hormat itu dengan cium tangan. Tapi di daerah lain mungkin bukan cium tangan, cium pipi misalnya. Di tempat lain bukan cium tangan, cium pipi, tapi peluk. Di tempat lain mungkin bahkan harus nunduk dan sujud. Nah, paham ya ini maksudnya ya? Nilai itu sifatnya universal. Tapi proses pelaksanaannya bersifat lokal. Tidak sama satu sama lain. Nah, ini adalah hal yang harus digarisbawahi
ketika kita memahami, mencoba untuk mendalami tentang aksiologi. Gampang ya, Dek ya, sederhana ya, tentang nilai ini. Oke, selanjutnya. Dalam aliran aksiologi, kan, setidaknya ada 3 aliran. Dalam aksiologi setidaknya ada 3 aliran. Oke. Pertama, aksiologi, aliran yang pertama ini memandang bahwa filsafat itu adalah kumpulan teori. Filsafat adalah kumpulan teori. Nah, aliran ini menganggap bahwa filsafat itu ada untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada di dunia. Saya ulangi, filsafat itu ada untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada di dunia. Contohnya, mungkin kamu masih ingat ya pada saat kita membahas tentang Immanuel Kant, masih ingat ya? Jadi kalau seandainya kamu melihat ini orang kok selalu berdoa di bawah pohon ya, misalnya nih ya, ini misalnya nih, selalu berdoa di bawah pohon ya. Nah, kemudian kamu mengingat bahwa oh iya, menurut Immanuel Kant membagi akal menjadi 3 tingkatan. Nah, berarti orang ini ada di posisi. Nah, kalau kamu berpikir seperti itu dalam aliran aksiologi, maka kamu memposisikan filsafat sebagai kumpulan teori yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada. Paham ya? Kemudian kamu melihat pelangi misalnya. Oh, itu pelangi. Pelangi itu terjadi, pelangi itu muncul karena adanya pembiasan cahaya dari sisa-sisa hujan, kemudian terpaan sinar matahari yang kemudian muncul di balik awan setelah turunnya hujan. Nah, kamu mencoba berpikir seperti itu, maka kamu memposisikan diri sebagai memposisikan teori sebagai filsafat sebagai kumpulan teori. Karena di sini filsafat, gaya berpikirmu kamu gunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Gampang ya, dipahami ya. Ini aksiologi sederhana banget kok. Kemudian aliran kedua menganggap bahwa filsafat itu adalah pandangan hidup. Nah, pada aliran kedua ini mereka menjadikan filsafat sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan. Filsafat menjadi pegangan dalam mengarungi kehidupan. Saya ambil contoh. Ada teman kamu yang liberal. Misalnya nih ya, ada temanmu yang liberal. Pokoknya memisahkan antara kehidupan pribadi dengan agama. Sekuler lah isinya temanmu. Satu lagi temanmu pokoknya agama segala-galanya. Wah, tidak ada tempat bagi akal. Manusia tidak usah berpikir sendiri. Pokoknya apa yang disampaikan oleh kepercayaan itu dianut. Tapi kemudian kamu ingat bahwa kata Sokrates, manusia itu harus seimbang. Akhirat dan dunia harus dilakukan secara bersama-sama. Perintah Tuhan dan kebutuhan dunia harus terakomodir semuanya. Itu menurut Sokrates. Maka saya akan seimbang deh dalam kehidupan. Agama saya jalan, kehidupan pribadi saya juga terpenuhi. Nah, kalau kamu seperti ini, maka kamu masuk dalam aliran yang kedua. Menjadikan filsafat sebagai pandangan hidup. Di mana filsafat kamu jadikan pegangan untuk mengarungi kehidupan. Paham ya? Nah, dan tidak jarang, ya kan? Dan tidak jarang kemudian muncul 2 fenomena. Muncul 2 fenomena. Fenomena pertama, ada beberapa aliran filsafat yang menjadi agama. Ada beberapa aliran filsafat yang menjadi agama. Contohnya, Pak, Confucius. Nah, temanmu waktu itu sempat ada yang bertanya pada saya tentang Confucius ya. Itu kan filsafat, Pak, kok di Indonesia jadi agama. Nah, karena dalam aksiologi ada aliran yang menyebutkan bahwa filsafat sebagai pandangan hidup. Hingga ada kalanya
gaya hidup filsafat itu malah menjadi agama. Contohnya adalah Konfusius ini tadi. Paham ya maksudnya ya? Nah, di mana apa-apa yang disampaikan oleh Kongzi, ya kan, disampaikan oleh Kongzi, sang Konfusius, itu menjadi pegangan hidup mereka. Dan posisi Kongzi sendiri, posisi Konfusius sendiri, itu menjadi nabi dalam agama Konfusius ini. Itu fenomena yang pertama yang terjadi dari filsafat, dari aliran filsafat sebagai pandangan hidup. Fenomena yang kedua, agama yang sudah mapan menjadi filsafat. Agama yang sudah mapan menjadi filsafat. Contohnya apa, Pak? Mungkin kamu pernah mendengar istilah filsafat Islam misalnya, ya. Filsafat Islam, mungkin kamu pernah dengar. Nah, di sini Islam itu kan aslinya agama, ya kan? Akan tetapi karena dalam ajaran agama Islam terdapat nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, oke? Akan tetapi karena dalam ajaran agama Islam terdapat kebajikan-kebajikan yang bersifat universal, maka kebajikan-kebajikan ini, kebaikan-kebaikan ini menjadi filsafat hidup orang-orang yang tidak menganut ajaran agama Islam. Beberapa kasus ini terjadi. Agamanya apa, Mas? Oh, dulu saya punya teman ya, Jadi pada saat di Cina, saya punya teman, dia orang dari Azerbaijan. Saya tanya sama dia, gini, sebenarnya dia yang nanya sama saya. Dia ketika kami pertama kali kenal, dia ngeliat saya sholat. Loh, Dani, kamu Islam? Ya, saya Islam, saya bilang. Oh. Terus saya iseng nanya sama dia, kalau kamu agamanya apa? Saya agamanya Amus, katanya. Amus. Jadi ya, kamu pelajari sendirilah ya agama Amus itu apa. Akan tapi dalam kehidupan sehari-harinya, ya kan? Dalam kehidupan hari-harinya, kamu nggak minum, kan ini. Dia pernah main, ya. Dia pernah main ke bar lah istilahnya, ke bar. Tapi yang diminum teh, gitu ya, teh, air mineral, susu gitu. Nggak kayak teman-temannya minum ada yang minum alkohol ya, dia nggak ikut minum. Nah, saya tanya, kamu nggak ikut minum alkohol? Enggak. Minum alkohol nggak bagus. Seperti ajaran agama kamu juga nggak bolehin alkohol kan, karena alkohol nggak bagus katanya. Oke, jadi ya ini contohnya deh, ya kan? Ini contohnya teman saya yang dari Azerbaijan. Dia bukan agama Islam, dia Amus, kan agama lokal yang ada di Azerbaijan. Akan tetapi dia dan sebenarnya dalam ajaran agama Amus ini, ya kan, ajaran agama Amus ini tidak menghalangi pemeluknya untuk minum khamr, untuk minum alkohol, itu nggak dilarang, silakan aja. Akan tetapi dia menganggap bahwa alkohol itu nggak bagus untuk tubuh, tidak bagus untuk akal, tidak bagus untuk jiwa, sebagaimana yang ada dalam ajaran agamamu dan dalam agama Islam katanya. Nah, di sini dia menjadikan agama, ya kan? Dia menjadikan filsafat, dia menjadikan agama sebagai filsafat hidup. Meskipun itu bukan agamanya sama sekali. Oke, bagian sini kayaknya menarik nih untuk didiskusikan ya. Silakan nanti silakan kamu sampaikan pertanyaannya nih, yang poin kedua nih. Oke, selanjutnya filsafat sebagai metode. Aliran yang ketiga nih ya, filsafat sebagai metode. Di sini kita berbicara bahwa bagaimana filsafat dijadikan cara untuk memecahkan sebuah persoalan. Filsafat menjadi cara untuk memecahkan sebuah persoalan. Nah, kamu ingat ya, pengertian filsafat secara istilah itu adalah berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis. Maka dalam aliran filsafat sebagai metode, misalnya kamu punya masalah. Misalnya apa ya? Hutang misalnya ya. Kamu punya masalah hutang. Kemudian belum dapat kiriman, temanmu udah nagih. Kemudian kamu berpikir nih, kalau nggak salah ada kerja part-time deh. Saya kerja deh. Gajiannya per 2 minggu lagi. Ada kerja part-time itu jaga warnet misalnya ya, jaga warnet nih, jaga game net gitu. Per 2 minggu dapat bayaran. Nah, berarti ini kan kamu berfilsafat. Nah, itu filsafat dan itu gaya berpikirmu itu ya kan, kamu berpikir bekerja 2 minggu dapat uang, dari dapat uang itu kamu pakai untuk bayar hutang. Nah,
itu kan jadi metode. Kamu bekerja itu kan jadi metode. Oke, paham ya? Untuk memecahkan sebuah persoalan. Persoalannya apa? Bayar utang itu tadi. Nah, inilah aliran ketiga filsafat sebagai metode. Di mana filsafat, di mana berpikir secara radikal, berpikir secara mendalam, menjadi cara untuk memecahkan sebuah persoalan. Kita berpikir untuk menemukan sebuah metode, ya kan? Kita berpikir untuk menemukan sebuah cara, dan cara itu menjadi metode untuk memecahkan sebuah persoalan. Itu 3 aliran dalam aksiologi. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sederhana aja kok aksiologi ini sebenarnya. Oke, jadi silakan kalau ada pertanyaan, coret-coret di kolom komentar atau japri saya atau mau sampaikan di grup WhatsApp kita, silakan. Kayaknya sih biasanya yang bagian 2 ini nih yang apa namanya? Yang banyak didiskusikan ya, karena filsafat menjadi agama ya kan, ini karena yang poin nomor 2 ini menghasilkan dua fenomena. Fenomena yang pertama, filsafat menjadi agama, kemudian yang kedua, agama menjadi filsafat. Nah, ini menarik kayak yang didiskusikan. Baik, terima kasih, saya tunggu diskusi-diskusi menariknya ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.